Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama yaitu pembayaran internasional, yang kedua yaitu neraca pembayaran dan neraca perdagangan, yang ketiga yaitu devisa. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Sri Lena Putri, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Agung Ragung Bermastaka Masra Saban, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Iko Mahdi Swardiasa, absen 10. Perkenalkan, nama saya Mandiri Singurah Putra, absen 12. Perkenalkan, nama saya Imade Satria Bintang Yoga, absen 13. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agung Surya Adiguna, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Awinyo Mantrisya Dewi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Nimade Satvika Damaryanti, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nimade Yulirisda Utami, nomor absen 33. Om Swastiastu. Baik, materi presentasi yang akan kami presentasikan yang pertama yaitu pembayaran internasional, yang kedua neraca pembayaran dan neraca perdagangan, yang ketiga yaitu devisa. Materi pertama yaitu pengertian pembayaran internasional. Perdagangan internasional selalu menimbulkan impor dan ekspor. Suatu negara yang mengadakan transaksi dengan luar negeri atau ekspor impor menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana cara melakukan pembayaran akibat perdagangan tersebut? Perdagangan antar negara akan menuntut suatu negara untuk melakukan pinjaman dari luar negeri sehingga diperlukan beberapa cara dalam menyelesaikan akhir dari utang piutang tersebut atau sering disebut pembayaran internasional. Pembayaran internasional sendiri adalah pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Materi kedua yaitu cara melakukan pembayaran internasional. Adapun cara untuk melakukan pembayaran internasional yang timbul akibat perdagangan dan peminjaman internasional antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang, yang kedua, kompensasi pribadi, yang ketiga, pembayaran tunai, yang keempat, pembayaran dengan letter of credit atau LC, yang kelima, pembayaran kemudian atau rekening terbuka, dan yang terakhir yaitu pembayaran dengan konyisasi. Cara yang pertama untuk melakukan pembayaran internasional yang timbul akibat perdagangan dan peminjaman internasional yaitu pembayaran dengan surat dagang wesel atau commercial bill atau commercial draft atau trade bill. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Wesel adalah surat perintah pembayaran dari seorang atau penarik wesel yang ditujukan kepada orang lain atau yang kena tarik untuk membayar sejumlah uang tertentu atau nominal wesel kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wesel atau pemegang wesel pada tanggal yang sudah ditentukan atau hari jatuh tempo. Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran internasional dengan surat wesel apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo. Ia dapat menjual kepada pihak lain yang telah akan menukarnya dengan importir setelah wesel itu jatuh tempo. Baik, cara pembayaran yang kedua yaitu yang kedua dengan kompensasi pribadi atau private compensation. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Contohnya, Cahya mempunyai utang sebanyak 100 euro kepada Mr. Samo di Inggris atau sebanyak 1.300.000 rupiah. Dianggap kurs waktu itu menunjukkan 1 euro sama dengan 13.000 rupiah. Kemudian, Zakaria mempunyai utang sebanyak 100 euro kepada Mr. John. Penyelesaian utang piutang 4 orang tersebut dilakukan dengan cara Mr. John membayar utangnya kepada Mr. Samo, kemudian Yahya membayar utangnya sebanyak 1.300.000 kepada Zakaria. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar 1960-an, tetapi sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Baik, dari gambar yang telah ditampilkan di PPT, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar tersebut.
Yang pertama yaitu pembeli yang berasal dari Indonesia mengimpor barang dari penjual yang berasal dari Inggris. Dan yang kedua yaitu pembeli yang berasal dari Inggris mengimpor barang dari penjual yang berasal dari Indonesia sehingga memiliki utang. Pelunasan atau pembayaran utang dalam suatu negara antara importir dan eksportir tersebut dinamakan kompensasi pribadi atau private compensation. Pembayaran tunai atau cash payment. Alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai, di mana alat pembayaran tunai yang paling besar digunakan ini berupa uang kartal, uang kertas atau logam. Hingga kini, uang kartal memainkan peran penting, terutama dalam transaksi bernilai kecil. Meski di beberapa negara maju, kartal lebih sedikit digunakan dibandingkan uang giral. Di Indonesia sendiri, uang tunai yang diberlakukan adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana berupa uang kertas dan uang logam dengan dominasi yang beragam. Untuk dominasi uang koin dimulai dari Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000. Sementara untuk uang kertas dikeluarkan dominasi yang berlaku lebih bervariasi lagi. Mulai dari Rp500 sudah lama tidak dikeluarkan, Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp75000, dan juga Rp100.000. Baik, cara pembayaran yang keempat yaitu pembayaran dengan letter of credit atau LC. LC atau letter of credit adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dalam hal ini, letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau ke pengimpor. Dapat disimpulkan bahwa letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang. Kemudian bank sendiri yang menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir tersebut. Baik, saya akan menjelaskan gambar yang telah ditampilkan dalam PPT mengenai letter of credit. Yang pertama, buyer pledging order atau pembeli menempatkan pesanan di beneficiary checker. Yang kedua, seller meminta buyer untuk menyebutkan nama advising bank. Yang ketiga, meminta pembukuan surat tersebut kepada isung bank atau bank penerbit. Jika ada koresponden, maka bank tersebut akan mengirimkan LC dan menyampaikan LC tersebut ke beneficiary checker tersebut. Jika tidak ada koresponden, disumbang mengirimkan surat LC tersebut kepada advising bank, kemudian menyampaikan LC ke beneficiary checker tersebut. Ya, dan yang terakhir, beneficiary checker tersebut menyerahkan set dokumen ekspor kepada advising bank dan mengirim dokumen, kemudian mengirimkan set dokumen tersebut kepada buyer. Yang kelima adalah pembayaran terbuka atau rekening terbuka atau disebut open account. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional. Eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran ini dilakukan setelah barang laku dijual atau 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sistem pembayaran dilakukan apabila terdapat kepercayaan antara eksportir dan importir, ada kepastian barang dan dokumen kelengkapan barang yang akan diterima importir, serta kepastian hukum tentang transaksi dan transfer pembayaran. Pembayaran dengan konsinyasi atau konsigman. Konsinyasi atau konsigman adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Pembayaran baru oleh pihak yang dititipi jika barang telah terjual. Cara ini memiliki kelemahan, yaitu pemilik barang yang tidak menentukan waktu penerimaan pembayaran karena harus menunggu barang laku terjual. Untuk memperkecil risiko penjual, sebaiknya menggunakan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan dan bonded warehouse untuk penitipan barangnya. Apabila sudah terjual, pembeli membayar kepada bank sejumlah uang atas nilai barang dan sebagai gantinya, bank akan menyerahkan delivery instruction kepada bonded warehouse untuk mengeluarkan barangnya. Baik, saya akan menjelaskan gambar yang telah ditampilkan dalam PPT. Yang pertama, eksportir dan importir melakukan sales kontak, kemudian dokumen dikirimkan kepada eksportir, kepada pengangkut atau pembawa barang,
Selanjutnya, dokumen dari eksportir dikirimkan kepada importir dan dikirimkan kepada karir atau si pengangkut barang. Kemudian, barang dan dokumen tersebut diangkut karir dan melakukan final buyer. Dapat disimpulkan bahwa pembayaran dengan konsinyasi ini merupakan cara perdagangan dengan sistem titipan pembayaran kepada penjual yang dilakukan oleh pembeli setelah barang laku terjual kepada user hak kepemilikan laku terjual. User hak kepemilikan barang masih tetap ada pada pembeli. Baik, materi selanjutnya yaitu neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Adapun materinya yaitu yang pertama pengertian neraca perdagangan dan pembayaran, yang kedua fungsi neraca perdagangan, yang ketiga komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan atau dokumen sistematis yang mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu atau 1 tahun. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara impor dan ekspor ekonomi tertentu selama periode waktu tertentu. Ini dilambangkan dengan sebagai ekspor bersih. Pada umumnya, transaksi ekonomi internasional, pemindah tanganan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penduduk negara yang satu dengan penduduk negara lain, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang, piutang, serta kekayaan penduduk negara yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk menyusun neraca pembayaran luar negeri atau neraca pembayaran internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit dan transaksi kredit, bahwa jumlah antara debit dan kredit harus selalu seimbang. Selanjutnya, transaksi debit adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. B. Transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Fungsi neraca pembayaran. 1. Sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. 2. Sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. 3. Sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. 4. Sebagai data-data keuangan internasional. 5. Sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. 6. Sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Yang kedua, materi komponen neraca pembayaran. Berdasarkan neraca pembayaran yang ada, dapat diketahui bahwa neraca pembayaran dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau luar negeri atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, transaksi berjalan atau neraca transaksi berjalan atau current account. Neraca transaksi berjalan atau current account adalah catatan semua transaksi saat ini antara suatu negara dan seluruh dunia yang memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama, nilai barang dan jasa yang diekspor dikurangi nilai impor. Yang kedua, pendapatan yang diterima dari investasi di luar negeri dikurangi pendapatan yang dibayarkan kepada investor asing atas investasi mereka. Dan yang ketiga, bantuan asing atau transfer lain yang diterima dari orang asing dikurangi yang diberikan kepada orang asing. Neraca transaksi berjalan terdiri atas komponen sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dagang atau neraca dagang atau trade account atau transaksi barang atau goods account yang dibagi menjadi 3 lagi, yaitu transaksi jasa atau neraca jasa atau service account. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimaksudkan ke dalam neraca ini adalah seluruh ekspor dan impor, jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Yang B, transaksi pendapatan primer atau primary income. Pendapatan primer terdiri atas penerimaan dan pembayaran.
Sedangkan pendapatan primer itu sendiri dapat diartikan sebagai perolehan atau hasil yang berasal dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial, yang termasuk ke dalam pendapatan primer berupa dividen atau kupon, diskon, dan bunga. Yang C, transaksi pendapatan sekunder atau secondary income. Pendapatan sekunder terdiri atas penerimaan dan pembayaran, yang termasuk ke dalam pendapatan sekunder berupa transfer penghasilan atau rementasi TKA atau TKI, dan transfer lainnya baik dari hadiah, hibah, jasa maupun uang. Yang kedua, transaksi modal atau neraca modal atau capital account. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan pinjaman dan penanaman modal atau ekspor dan impor modal, yang terdiri di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka panjang atau jangka pendek. Investasi jangka pendek misalnya seperti membeli obligasi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan yang termasuk jangka panjang adalah dengan membeli saham. Selain itu, dalam jenis neraca modal juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Yang ketiga, ada transaksi keuangan atau neraca keuangan atau financial account. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Ataupun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Transaksi finansial dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang A, investasi langsung atau direct investment. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan investor dengan menanamkan modalnya yang bertujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia atau luar negeri. Modal yang semestinya ditanam cukup besar, sekitar 10% dari total modal perusahaan. Yang kedua, transaksi investasi portofolio atau portfolio investment. Investasi portofolio adalah investasi yang keuntungannya didapatkan dari investasi di surat-surat berharga. Investasi ini bersifat jangka pendek. Yang ketiga, transaksi derivatif finansial atau finansial derivatif. Derivatif finansial adalah dokumen yang berisi tentang pencatatan derivatif yang didapatkan dari instrumen finansial yang meliputi option dan derivatif lainnya atau forward, future, dan swap. Dan yang D, transaksi investasi lainnya atau other investment, yang termasuk ke dalam investasi lainnya adalah semua jenis finansial yang tidak termasuk ke dalam 3 kategori sebelumnya. Pada sisi kewajiban, sebagian besar investasi lainnya meliputi pinjaman luar negeri, baik itu pemerintah atau swasta, dan hutang dagang atau trade credit yang didapatkan dari eksportir barang dan jasa di luar negeri. Sedangkan pada sisi aset, investasi lainnya berupa simpanan penduduk yang ada di perbankan luar negeri dan piutang dagang eksportir di Indonesia kepada pembeli di luar negeri. Yang B, selisih perhitungan atau errors dan omissions. Ada satu pos di neraca pembayaran dengan nama net errors dan omissions atau NIO atau selisih perhitungan bersih. Pos ini bukan merupakan transaksi, melainkan sebagai penampung kesalahan pencatatan dan selisih perbedaan perhitungan. Kesalahan pencatatan rasanya tak signifikan sehingga bisa dikatakan sebagian besar NIO mencerminkan selisih perhitungan. Selisih perhitungan muncul karena berbagai sebab. Misalnya ekspor dalam ekspor PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Tercatat 100 juta dolar AS, tetapi aliran dana yang masuk ke Indonesia hanya 75 juta dolar AS. Selisih 25 juta dolar AS dicatat di NIO dengan tanda negatif. Sebaliknya, jika ada aliran dana masuk tetapi tak jelas asal-usulnya, maka besarnya dan dana itu dicatat di NO dengan tanda positif atau plus. Dan yang terakhir, cadangan devisa, yaitu reserve of devisa. Cadangan devisa sendiri adalah sejumlah valuta asing yang dicadangkan bank sentral untuk keperluan pembiayaan pembangunan dan kewajiban luar negeri yang antara lain meliputi pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak asing. Kos-kos debit dan kredit dalam neraca perdagangan. Transaksi debit. Yang pertama ada neraca barang atau neraca perdagangan, yaitu impor barang dari negara lain. Yang kedua ada neraca jasa,
yaitu pembayaran jasa ke penduduk LN, serta pembayaran biaya pariwisata ke LN. Yang ketiga, ada neraca hasil modal atau pendapatan modal, yaitu pembayaran bunga dan dividen. Yang keempat, neraca modal dan yaitu kredit yang diberikan ke LN dan pembayaran cicilan ulang. Yang kelima, ada neraca keuangan, yaitu pembelian obligasi dari LN. Berikutnya ada transaksi kredit. Yang pertama, neraca barang atau neraca perdagangan berupa ekspor barang ke negara lain. Yang kedua, ada neraca jasa, yaitu penerimaan jasa dari penduduk LN serta penerimaan pariwisata dari LN. Yang ketiga, ada neraca hasil modal atau pendapatan modal. Pendapatan modal yaitu penerimaan bunga dan dividen. Yang keempat, neraca modal, yaitu kredit yang diperoleh dari LN dan penerimaan cicilan utang, serta yang terakhir, yang nomor 5, neraca keuangan, yaitu penjualan obligasi ke LN. Berikutnya ada defisit dan surplus neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Adapun defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor, sedangkan disebabkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila staf nasional atau cadangan devisa tidak berubah dan tidak ada aliran modal atau pinjaman akomodatif. Yang berikutnya adalah defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara. Surplus oleh komponen berikut. A. Stok nasional atau cadangan devisa. Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus. B. Pinjaman akomodatif. Pinjaman yang termasuk karena adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dari defisit, sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri atau pinjaman otonomi tidak mempengaruhi defisit. Yang C. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Yang D. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Baik, selanjutnya contoh neraca pembayaran. Berikut ini adalah neraca pembayaran negara X pada tahun 2017. Impor senilai Rp1.000, ekspor senilai Rp800. Yang sisanya neraca perdagangan yaitu Rp200. Pinjaman otonom senilai Rp40.000, pinjaman akomodatif senilai Rp80.000, stok nasional senilai Rp80. Jadi sisa saldo yaitu Rp0. Mekanisme dasar penyimbang kembali neraca pembayaran. Telah diketahui bersama bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian dunia adalah ketidakseimbangan di sibum neraca pembayaran. Neraca pembayaran defisit akan bersiaukan keadaan perekonomian suatu negara. Namun bukan berarti surplus neraca pembayaran yang cukup besar tidak menimbulkan masalah keadaan neraca pembayaran yang dapat dianggap ideal bagi perekonomian. Suatu negara adalah keadaan neraca pembayaran yang equilibrium atau seimbang. Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut. A. Perubahan tingkat harga di dalam negeri. B. Struktur produksi suatu negara. C. Perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri. D. Pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri. E. Ketidakstabilan perekonomian dalam negeri ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatkan impor. E. Bencana alam.
Raca perdagangan. Raca perdagangan bill of trade adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor barang. Raca perdagangan Indonesia umumnya mengalami surplus yang berarti nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Raca perdagangan dapat mempengaruhi kurs valuta asing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, neraca perdagangan aktif atau surplus menunjukkan nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor sehingga kurs valuta asing mengalami penurunan atau mata uang dalam negeri mengalami apresiasi. Yang kedua, neraca perdagangan pasif atau defisit menunjukkan nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor sehingga kurs valuta asing mengalami kenaikan atau mata uang yang dalam negeri mengalami depresiasi. Selanjutnya, sistem kurs valuta asing. Nilai kurs valuta asing bersifat fluktuatif, artinya kurs valuta asing mengalami kenaikan dan penurunan sehingga memungkinkan hal yang terjadi berikut ini. A. Devaluasi, artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau valuta asing dengan tujuan meningkatkan ekspor dan menambahkan devisa negara serta mencapai tujuan surplus dalam neraca perdagangan. Evaluasi artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan nilai mata yang dalam negeri terhadap mata uang asing atau valuta asing. C. Apresiasi artinya keadaan meningkatkan atau menguatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau valuta asing melalui mekanisme pasar. Depresi artinya keadaan menurunnya atau melemahnya nilai mata uang yang dalam negeri terhadap mata uang asing atau valuta asing melalui mekanisme pasar. A. Sistem standar emas, gold standard system atau sistem kurs tetap fixed rate system. Dalam penggunaannya, sistem ini terdiri atas 4 macam kurs valuta asing, yaitu sebagai berikut. 1. Kurs paritas artayasa mint parity adalah kurs yang menunjukkan perbandingan kandungan emas yang diperoleh dan menukarkannya satu satuan uang suatu negara dengan satu satuan uang negara lain. 2. Kurs titik ekspor emas gold export point adalah kurs valuta asing tertinggi yang terjadi dalam sistem standar emas. 3. Kurs titik impor emas gold import point adalah kurs valuta asirik terendah yang terjadi dalam sistem standar emas. Dan 4. Kurs valuta asing yang terjadi adalah kurs yang bergerak naik atau turun di sekitar kurs paritas artayasa. B. Sistem kurs mengambang atau sistem kurs bebas atau floating exchange rate system. Sistem kurs mengambang adalah suatu sistem devisa yang membiarkan kurs suatu mata uang dengan mata uang yang lain ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar. Pada sistem ini, keterkaitan sistem harga antar negara terbentuk karena kurs bebas dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan nilai mata uang dalam negeri yang dinyatakan dalam emas. Keterkaitan sistem harga antar negara tersebut bisa dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, mata uang yang digunakan tidak convertible atau tidak dikaitkan secara langsung dengan emas. Yang kedua, tidak ada pembatasan penggunaan valuta asing. Yang ketiga, kurs valuta asing ditentukan oleh kekuatan pasar. Ada 2 macam sistem kurs mengambang yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem kurs mengambang yang murni atau clean fiat adalah sistem kurs mengambang tanpa adanya campur tangan intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak berusaha untuk menstabilkan kurs valuta asing. Yang kedua, sistem kurs mengambang kurang murni atau direct out atau managed floating exchange rate adalah sistem kurs mengambang yang masih terdapat intervensi pemerintah sebagai penguasa moneter melalui pasar. Dalam hal ini, pemerintah secara aktif melakukan upaya untuk menstabilkan kurs valuta asing. Penggunaan sistem kurs mengambang dapat menggoncangkan salah satu negara yang sedang mengalami defisit neraca pembayaran. Akan tetapi, di lain pihak akan menguntungkan negara yang mengalami surplus neraca pembayaran
karena dengan meningkatnya ekspor juga akan meningkatkan kurs mata uang. Sebaliknya, bagi negara yang impornya lebih besar akan menurunkan kurs mata uangnya. Untuk mengatasi hal semacam itu, perlu digunakan sistem pengawasan devisa atau valuta asing oleh pemerintah yang bersangkutan. C. Sistem keselamatan system. Dalam sistem keselamatan mata uang yang dipergunakan dalam negeri merupakan mata uang yang tidak konvertibel terhadap emas, seperti halnya dalam sistem pengawasan devisa. Kurs valuta asing ditetapkan oleh pemerintah dan valuta asing kota tidak dipergunakan suatu negara menggunakan sistem khusus tabanan apabila memenuhi syarat-syarat pokok yaitu mata uang dalam negeri tidak convertible terhadap emas, tidak ada pembatasan mengenai penggunaan valuta asing. Valuta asing ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tambatan adalah sistem devisa yang mata uang di dalam negerinya tidak dikaitkan secara langsung dengan emas. Valuta asing ditetapkan oleh pemerintah dan valuta asing tidak diperlakukan. Sistem kurs mengambang terkendali atau kurs yang distabilkan agar hold atau dilatih. Pada tahun 1972, sistem Bretton Woods mulai tidak berfungsi lagi, maka sistem moneter internasional yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia sampai saat ini adalah sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral tidak menetapkan secara tegas perbandingan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Penentuan kurs diserahkan pada kekuatan pasar. Namun bank sentral akan tetap melakukan pengawasan untuk mengatasi perubahan-perubahan yang mendadak serta yang berpengaruh kuat terhadap stabilitas perekonomian. Materi selanjutnya yaitu devisa. Devisa adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pada definisi yang lain, devisa dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, yang mana nilai kekayaan tersebut perlu diakui secara global oleh negara-negara lainnya. Perlu digarisbawahi, tidak semua mata uang di dunia dapat diartikan sebagai nilai devisa dari suatu negara. Pasalnya, yang bisa dikatakan sebagai devisa adalah mata uang asing yang beredar di negara tersebut pun memiliki catatan kurs. Sistem devisa yang digunakan antara negara satu dengan negara lain berbeda-beda. Hal ini karena setiap negara mempunyai mata uang sendiri-sendiri yang diperlukan dalam perdagangan. Sistem devisa yang pada umumnya dipakai oleh sebagian besar negara di dunia dalam lalu lintas keuangan internasional membentuk suatu sistem yang disebut sistem moneter internasional. Fungsi devisa dalam lalu lintas perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada alat tukar internasional, yang kedua alat pembayaran utang luar negeri, yang ketiga alat stabilisasi mata uang suatu negara, yang keempat alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional. Berdasarkan sumber perolehannya, valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. Yang pertama, devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang dan dari penjualan jasa dan transfer. Dan yang kedua, ada devisa kredit, adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Adapun permintaan dan penawaran akan valuta asing dapat dibedakan sebagai berikut. Yang permintaan valuta asing yaitu yang pertama, importer karena seorang importir dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksinya dengan menggunakan mata uang asing.
Yang kedua, pemerintah yang akan melakukan pembayaran ke luar negeri untuk barang-barang yang diimpor. Yang ketiga, para investor dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negeri yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga penduduk negara lain atau transaksi pemberian pinjaman kepada penduduk negara lain. Yang keempat, wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan melewat ke luar negeri. Dan yang terakhir, perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Sedangkan penawaran valuta asing yaitu yang pertama, eksportir, karena eksportir selalu menerima pembayaran atas transaksi perdagangan. Yang kedua, valuta asing dari kredit luar negeri yang disalurkan ke pasar valuta. Yang ketiga, wisatawan-wisatawan mancanegara. Yang keempat, menerima pinjaman dari luar negeri. Dan yang terakhir, investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Baik, saya akan menjelaskan tujuan penggunaan devisa. Tujuan penggunaan devisa adalah mengukur kemampuan suatu negara dalam transaksi internasional. Melalui cadangan devisa inilah dapat diketahui kekuatan ekonomi suatu negara dalam kenyataan transaksi internasionalnya. Semakin besar kemampuan suatu negara dalam melakukan transaksi ekonomi, semakin besar pula nilai mata uang negara tersebut. Dapat disimpulkan tujuan penggunaan devisa di antara lain yang pertama yaitu membayar impor dan impor barang-barang dan jasa. Yang kedua, pembiayaan kedutaan-kedutaan, konsulat, atase atau perwakilan di luar negeri. Yang ketiga, pembiayaan perjalanan dinas dan kunjungan pejabat ke luar negeri. Yang keempat, pengiriman kontingen kesenian atau kebudayaan dan olahraga ke luar negeri. Yang kelima, membayar pokok hutang, cicilan hutang dan bunga atas pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir yaitu membantu negara lain yang kekurangan dana dan negara yang dilanda bencana alam. Jadi dapat disimpulkan materi yang telah kami presentasikan yaitu kesimpulan dari materi kami, transaksi-transaksi pembayaran antar daerah tidak akan menjumpai masalah-masalah seperti yang banyak dijumpai dalam lintas pembayaran internasional. Karena semua daerah kekuasaan sebuah negara pada umumnya menggunakan mata uang yang sama. Sedangkan pembayaran dengan menggunakan CA atau giro akan hanya pemindah bukuan perkiraan bank saja dari saldo kredit pembayar ke saldo kredit penerima pembayaran. Bagi importir dan eksportir, bank devisa merupakan lembaga dengan siapa mereka dapat menjual belikan surat devisa luar negeri dan menggunakannya hanya sebagai perantara dalam mengadakan penagihan kepada debitur di luar negeri. Baik, sekian presentasi yang dapat kami presentasikan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.